Ada sebuah desa, namanya Sukasari. Jauh di tengah hutan, sepi sekali. Pohon-pohon tinggi menjulang, memeluk langit. Sinar matahari susah masuk karena dedaunan yang rapat. Siang pun terasa remang, cuma suara serangga dan burung yang kedengaran. Hawanya lembab, bau tanah basah. Di tengah desa, ada sumur tua. Udah lama nggak dipakai. Airnya keruh, baunya amis. Kata orang desa, sumur itu dikutuk. Semua takut untuk mengambil air di sana. Ada cerita turun-temurun, katanya ada hantu penasaran di situ. Menunggu untuk balas dendam. Arif baru datang ke desa itu. Dia dari kota, ninggalin keramaian, datang buat ngerawat neneknya yang sakit. Rumah neneknya di ujung desa, dekat hutan. Rumahnya sederhana, dari kayu, halamannya luas. Di halaman itu, Arif suka duduk-duduk, nikmatin udara segar. Dari pertama datang, Arif udah ngerasa ada yang aneh di desa itu. Apalagi di dekat sumur tua. Dia sering lihat kabut tipis nutupin sumur, padahal siang bolong. Suatu sore, Arif jalan-jalan di dekat hutan. Sampai dekat sumur tua. Nggak sadar, dia maju terus. Penasarannya lebih besar dari rasa takut. Tiba-tiba, dia dengar bisikan. Pelan banget, kayak manggil namanya. Arif nengok kanan kiri. Nggak ada orang. Dia pikir cuma suara angin. Tapi bisikannya makin jelas. Sekarang, dia dengar suara orang nangis kesakitan. Arif takut banget. Dia lari ninggalin sumur tua itu. Dia nggak cerita ke siapa-siapa, takut dibilang gila. Malam makin serem di Sukasari. Suara jangkrik sama lolongan anjing silih berganti. Arif duduk di teras rumah neneknya. Dia ingat kejadian di sumur tua. Tiba-tiba, dia lihat bayangan hitam lewat di halaman. Bayangan itu cepet banget, hilang di balik pohon mangga. Arif kaget, jantungnya deg-degan. Dia pikir mungkin cuma kucing, tapi dia tetap ngerasa nggak enak. Malam itu, dia nggak bisa tidur. Suara-suara aneh dari luar rumah bikin dia merinding. Arif ngerasa diawasi. Dia nggak aman. Dia mutusin buat cari tahu. Apa yang terjadi di desa itu. Besoknya, Arif ketemu Pak Lurah. Dia cerita tentang kejadian aneh yang dia alami. Pak Lurah narik napas panjang. Pak Lurah, makanya, orang desa nggak ada yang berani deketin sumur tua itu. Pak Lurah cerita tentang legenda sumur tua. Katanya, dulu ada dukun sakti di desa itu. Dia punya anak cewek yang cantik banget. Suatu hari, anak dukun itu diperkosa dan dibunuh sama pemuda-pemuda jahat. Dukun itu marah besar. Dia ngutuk pemuda-pemuda itu. Dia juga ngutuk sumur tempat anaknya dibuang. Pak Lurah. Sejak itu hantu-hantu penasaran bergentayangan di sekitar sumur tua. Mereka mau balas dendam. Arif kaget dengar cerita Pak Lurah. Dia jadi penasaran sama dukun sakti itu. Dia cari tahu di mana rumah dukun itu dulu. Setelah nanya-nanya, Arif nemuin rumahnya. Udah rusak dan mau roboh. Arif masuk ke dalam. Di tengah ruangan, dia lihat peti kayu tua. Arif buka. Isinya buku harian. Buku harian dukun sakti. Arif baca pelan-pelan. Di situ, dukun itu nulis semua kemarahan dan kesedihannya. Dia juga nulis ritual buat ngilangin kutukan. Malamnya, Arif diganggu lagi. Sekarang gangguannya makin nyata. Dia lihat hantu-hantu serem. Hitam-hitam, matanya merah menyala. Mereka ngerogoh-rogoh jendela kamarnya. Neror Arif dengan suara-suara yang bikin takut. Arif takut banget. Dia nggak tahu harus gimana. Dia ingat buku harian dukun. Dia harus cepet-cepet lakuin ritual buat ngilangin kutukan. Kalau nggak, hantu-hantu itu nggak bakal berhenti neror dia. Arif ketemu Pak Lurah. Dia cerita tentang buku harian dukun dan ritualnya. Pak Lurah mau bantu. Mereka kumpulin orang desa. Pas bulan purnama, mereka kumpul di dekat sumur tua. Ada dukun yang mimpin ritual. Arif berdiri di dekat sumur. Dia ngerasa ada kekuatan gaib. Angin kencang berhembus. Pohon-pohon goyang kayak lagi nari. Dukun baca mantra-mantra. Asap dupa banyak banget. Arif menutup mata. Dia berdoa semoga ritualnya berhasil. Setelah ritual selesai, semuanya jadi hening. Angin berhenti. Pohon-pohon diam. Kabut di sekitar sumur pelan-pelan hilang. Arif ngerasa beban berat di pundaknya hilang.
Dia yakin kutukannya udah hilang. Neneknya juga sembuh. Tapi, Arif mutusin buat pergi dari Sukasari. Dia nggak bisa lupain kejadian-kejadian serem itu. Dia ngerasa desa itu bukan tempat yang tepat buat dia. Dia ninggalin desa terpencil itu, berharap bisa hidup tenang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa, dan subscribe, nyalakan lonceng untuk cerita terbaru.